ketiga, kita masuk ke metodologi penelitian. Ruang lingkup penelitian ini kita ambil dari Provinsi Masyarakat DKI Jakarta yang menggunakan kesehariannya sudah menggunakan uang elektronik. Variabel-variabel apa aja sih yang digunakan dalam penelitian ini seperti X1, X2, X3, dan Y-nya itu apa aja? Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel kemudahan sebagai X1-nya, variabel kemanfaatan sebagai X2-nya, dan variabel promosi sebagai X3-nya, sebagai variabel independen X-nya. Dan variabel keputusan penggunaan itu Y sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada warga DKI Jakarta yang menggunakan uang elektronik dalam kesehariannya. Jadi waktu penelitian ini tuh tanggal berapa ya? Penelitian ini dimulai pada 5 Oktober 2017 sampai 28 Februari 2018. Metode apa sih yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian ini? Metode dalam penentuan sampel ini yaitu menggunakan dua metode, populasi dan stakeholder sendiri. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Terus, populasi dalam penelitian ini adalah warga Jakarta dan sekitarnya, sedangkan sampel yang digunakan merupakan warga DKI Jakarta yang terlibat menggunakan uang elektronik. Sampel adalah bagian dari nilai dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi besarnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Teknik apa saja yang diambil untuk penelitian ini? Teknik yang diambil untuk penelitian ini adalah teknik probability sampling. Dan probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedikit masukan dari Putri. Jadi penentuan besar sampel pada penelitian ini menggunakan metode solving dengan tingkatan kesalahan 10% dan menghasilkan sampel sebanyak 100 warga pengguna uang elektronik di DKI Jakarta. Nah, menurut kalian nih, ada nggak sih rumus untuk mencari metode dengan teknik ini? Ada, yaitu menggunakan rumus sama dengan N besar dibagi 1 tambah N besar dalam kurung E pangkat 2. Nah, keterangannya N kecilnya itu sebagai jumlah. Jadi, jumlah sama dengan sampel N besarnya itu sebagai jumlah populasi. N sama dengan jumlah populasi dibagi 1 tambah jumlah populasi dalam kurung batas kesalahan yang diperbolehkan atau false nyata itu bisa digunakan 1%, 5%, dan 10% aja di pangkat 2. Maka kita mendapatkan hasil dengan menggunakan metode teknik ini. Kalian jumlah populasi penduduk di DKI Jakarta itu ada berapa banyak sih? Kami memiliki tabel di wilayah Jakarta Selatan 2.185.711 jiwa penduduk. Dari Jakarta Barat 2.463.560 jiwa penduduk. Dari Jakarta Timur 2.843.816 jiwa penduduk. Dari Jakarta Pusat 914.182 jiwa penduduk. Dari Jakarta Utara 1.747.315 penduduk jiwa. Yang terakhir dari Kepulauan Seribu 23.340 jiwa penduduk. Jadi total keseluruhan penduduk wilayah Jakarta 10.171.924 jiwa penduduk. Populasi DKI Jakarta hari ini bisa menggunakan yang tadi ya sistem penyediaan kejadian. Tidak, cenderung mengumpulkan tadi maka peneliti dapat contohnya semuanya seperti daerah ini contohnya
jumlah keadaan jumlah populasi dibagi satu diangkat jumlah populasi dicari batas kesalahan yang sebenarnya atau keangkutan. Dengan semakin baik, psikologi 177 ini pendengar jauh dua penduduk kita dicapai ditambah 10 juta 179 jiwa penduduk dikali 0,142 dengan hasil N sama dengan 9,99 bulatkan menjadi 1. Dengan melihat perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang didapat untuk ini adalah berdasar solid orang, yaitu Jakarta. Dia menggunakan buat economic selanjutnya dari jumlah sampel yang telah ditentukan berisi baik wilayah sesuai dengan proporsi. Wilayah administrasi seperti yang ditampilkan dalam tabel 3.2. Gimana sih kita tahu jumlah sampel penelitian yang diambil di setiap daerah Jakarta? Kita memiliki tabel seperti di atas ini. Jumlah sampel penelitian. Yang pertama ada wilayah Jakarta Selatan dengan jumlah penduduk atau jiwa sebesar 2.185.711 jiwa penduduk. Persentasenya 21,50%. Jumlah sampelnya kita mengambil 22 orang. Dan 2 ada Jakarta Barat dengan jumlah penduduk 2.463.560 jiwa penduduk dengan persentase 24,20%. Kita mengambil 24 jumlah sampel. Dan ketiga ada Jakarta Timur yang jumlah penduduknya sebanyak 2.843.816 dengan persentase 27,90%. Dengan jumlah sampel kita mengambil 28 orang. Terus yang keempat ada Jakarta Pusat dengan jumlah penduduk 914.182 jiwa penduduk dengan persentase 9,00%. Kita mengambil jumlah sampelnya 9 orang. Dan yang kelima ada Jakarta Utara dengan jumlah penduduk 1.747.315 jiwa penduduk dengan persentase 17,20%. Kita mengambil jumlah sampelnya yaitu 17 orang. Dan Kepulauan Seribu dengan jumlah penduduk atau jiwa 23.340 jiwa penduduk dengan persentase 0,20%. Jumlah sampel yang kita ambil itu 0. Dan totalnya jumlah penduduk atau jiwanya sebesar 10.177.924 jiwa penduduk dengan persentase kita mengambil 100% jumlah sampel dengan 100 orang. Jenis data apa aja sih yang digunakan dalam penelitian ini? Ada 2 data yang peneliti gunakan. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada warga di Jakarta. Pada penyusunan kuesioner ini penulis menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang. Biasanya cara pengisian kuesioner jenis ini dengan menggunakan checklist atau pilihan ganda. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner diwakili dengan angka 1. Sangat setuju SS sama dengan 5. 2. S sama dengan 4. Ragu-ragu R sama dengan 3. Tidak setuju TS sama dengan 2. Sangat tidak setuju STS sama dengan 1. Berskala 1 sampai dengan 5. Dalam kuesioner tersebut, jenis data yang digunakan penulis adalah data interval yang dinyatakan dalam angka-angka mulai dari skala terkecil sampai dengan yang terbesar dan mempunyai jarak yang sama antara angka yang satu dengan yang lainnya. Data sekunder ada 2.
Yang pertama, studi pustaka. Yang kedua, internet research. Metode analisis data menggunakan data apa saja? Jadi peneliti ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dekritif, yaitu di mana data yang digunakan dalam penelitian ini ingin membuktikan apakah terdapat pengaruh antara persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, dan promosi pengaruh terhadap keputusan penggunaan uang elektronik di masyarakat. Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini bisa dijelaskan apa saja? 1. Uji kualitas data. A. Uji validitas data. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. B. Uji reliabilitas data. Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terdapat pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 1. Repeated measure atau pengukuran ulang. 2. One shot atau pengukuran sekali saja. Yang kedua, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Asumsi tersebut secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut. Uji multikolinearitas. B. Uji heterokedastisitas. C. Uji normalitas. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Yang pertama analisis grafik, yang kedua analisis statistik, yang ketiga analisis regresi linier berganda. 3. Analisis regresi linier berganda. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menentukan pengaruh dua atau lebih variabel dependen, variabel bebas terhadap satu variabel independen, variabel terikat, atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas X atau lebih dengan sebuah variabel terikat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Apakah yang kalian tahu tentang pengujian hipotesis apa saja? Jadi yang pertama ada uji signifikan parameter individual dalam kurung uji T. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan atau independen secara individual dalam menerapkan variasi variabel dependen. Selanjutnya, uji signifikan simultan dalam kurung uji F. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen. Koefisien determinan biasanya digunakan sebagai apa? Jadi, pada intinya, koefisien determinan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen terkait keputusan penggunaan. Nilai koefisien determinan adalah antara 0 dan 1. Nilai R kuadrat yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi independen amat terbatas. Operasional variabel penelitian, apakah kamu bisa menjelaskan secara detail? Ya, jadi di sini variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yaitu independen sebagai X dan kemudahan sebagai X1 dan kemanfaatan X2 dan promosi X3. Sedangkan variabel dependen atau Y hanya satu, yaitu keputusan penggunaan uang elektronik. Dalam operasional variabel, penelitian ini akan menjelaskan mengenai indikator dari setiap variabel yang diajukan, baik itu variabel independen maupun variabel dependen. Setiap indikator nantinya akan dikembangkan lagi menjadi satu atau lebih jumlah pernyataan atau pertanyaan yang nanti ditampilkan dalam kuesioner untuk dijawab oleh para responden. Jadi menurut
menurut kalian, kalian bisa jelaskan operasional variabel penelitian ini tuh apa aja? Jadi operasional variabel penelitian tabelnya di sini. Variabel penelitian ada kemudahan atau X1 dengan indikator sistem mudah dimengerti, praktis dalam penggunaan, sistem mudah digunakan, sistem mudah dijangkau. Kenyataannya, sistem uang elektronik mudah dimengerti masyarakat. Masyarakat praktis dalam menggunakan uang elektronik. Masyarakat mudah menggunakan uang elektronik. Masyarakat mudah menjangkau uang elektronik. Skalanya semua lingkaran. Terus itu ada kemanfaatan X2. Indikatornya penggunaan sistem mempercepat proses. Penggunaan sistem meningkatkan efektivitas. Penggunaan sistem bermanfaat bagi individu. Penggunaan sistem meningkatkan produktivitas individu. Kenyataannya, uang elektronik mempercepat proses transaksi. Uang elektronik meningkatkan efektivitas pembayaran. Uang elektronik mempunyai manfaat bagi penggunaan. Uang elektronik mampu meningkatkan produktivitas penggunaan. Skalanya semua lingkaran. Terus promosi X3. Indikatornya ada iklan dan promosi penjualan. Kenyataan iklan mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan produk. Promosi penjualan mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan produk. Skalanya lingkaran. Terus ada indikatornya lagi hubungan masyarakat. Pemasaran langsung. Kenyataannya humas mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan produk. Penyataan pemasaran langsung mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan produk. Skalanya lingkaran. Terus keputusan penggunaan Y. Indikatornya pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pengguna, perilaku pasca penggunaan. Kenyataannya masyarakat mengetahui kenapa harus menggunakan produk. Masyarakat mencari tahu tentang produk beserta fiturnya. Masyarakat membentuk perbandingan